Shalom, hari ini adalah hari yang luar biasa ya. Hari yang penuh dengan sukacita dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita mau perkatakan hal ini, kata-kata ini setiap hari. Ya, bukan karena kita mau hari-hari kita itu menjadi hari yang baik ya. Kita dilimpahkan dengan kesenangan, dengan kebahagiaan. Tapi lebih lagi, kita mau memperkatakan ini karena kita nggak tahu ya hari-hari itu akan terjadi apa gitu. Setiap hari-hari kita akan melewatinya dengan seperti apa. Ada hal baik, ada hal buruk juga. Tapi walaupun itu semua terjadi dalam hidup kita cuma mau berkata bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena Tuhan menyertai kita, maka kita juga penuh dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Saya selalu memperkatakan ini setiap hari ya, sesudah bangun, sebelum melakukan aktivitas, saya selalu memperkatakan hal-hal seperti ini di dalam diri saya. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena apa? Karena saya percaya bahwa jika hari ini saya lewati dengan penyertaan daripada Tuhan, maka hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan sukacita dan luar biasa buat saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau sharing firman Tuhan dan saya mau berbicara mengenai Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin saudara-saudara pernah ya merasakan atau mungkin saat ini sedang merasakan bahwa doa, keinginan dan permohonan daripada saudara-saudara itu masih belum terjawab, masih belum ada jawaban-jawaban. Kita belum melihat jawaban daripada Tuhan dan belum melihat apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan, kita nggak tahu gitu ya. Malah ada yang justru doa-doanya mungkin sudah lama sekali, pergumulannya sudah lama sekali didoakan, tetapi jawabannya juga masih belum ada sampai sekarang. Dan mereka men-skip doanya, atau mereka berpikir bahwa Allah udahlah, saya kemarin beriman juga dengan pengharapan saya berdoa dengan iman saya, tetapi sampai sekarang saya belum juga mendapatkannya, saya belum juga memperolehnya. Ya udahlah ya kalau gitu doanya saya skip aja, atau kayaknya udahlah ya iman saya cukup sampai di sini aja. Saya juga berharap ya nggak apa-apa lah, berharap sedikit-sedikit, berharap tipis-tipis ya sama doa saya. Yang penting siapa tahu Tuhan masih mau dengarkan doa saya, atau Tuhan masih mau ingat, atau Tuhan masih mau memberikan, siapa tahu Tuhan masih mau memberikan atau menjawab doa saya. No, ya, there is the way. Masih ada jalan. Tuhan itu nggak pernah terlambat loh. Ya, Tuhan itu nggak pernah terlambat dan Tuhan akan memberikannya sesuai dengan waktunya. Ya, saya hari ini mau sharing firman Tuhan tentang murid Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita tahu siapa itu Lazarus adalah seorang laki-laki yang dibangkitkan oleh Tuhan daripada kematian. Kita mau berbicara ya, saya mau sharing di kitab Yohanes 11. Kitab Yohanes 11 tentang Lazarus dibangkitkan. Ya, kita tahu bahwa ceritanya Lazarus itu sudah mati selama 4 hari. Dia sudah bahkan dikuburkan gitu. Tapi kenapa Tuhan masih bisa membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati? Bayangkan orang yang sudah mati itu sudah 4 hari. Ya pasti gas-gas di dalam tubuhnya itu sudah keluar dan pasti tubuhnya sudah mengalami pembusukan, tubuhnya sudah berbau. Ya sudah 4 hari kok. Sudah di dalam kubur lagi gitu. Kenapa Tuhan Yesus masih bisa membangkitkannya? Berarti apa? Berarti ini kabar baiknya. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan masih akan menjawab doamu kok. Ya, jadi jangan pernah meruntuhkan imanmu, jangan pernah down. Jangan pernah berpikir bahwa ini loh Tuhan, doa saya yang dulu kenapa belum dijawab. Ya udahlah kalau gitu saya mau skip aja doa saya itu. Udahlah saya nggak mau berharap lagi gitu. No, masih ada jalan. There is not the option. Itu bukan sebuah pilihan saat Anda mau berkata bahwa udahlah saya nggak mau doa lagi, udahlah saya nggak mau beriman lagi sama doa saya itu. No,
tetaplah berharap, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan itu melakukan atau memberikan jawaban itu sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya Tuhan pastinya. Sama seperti Lazarus yang dibangkitkan setelah 4 hari sudah mati. Ya, sudah meninggal gitu ya. Oke, jadi hari ini saya mau sharing firman Tuhan sekaligus saya mau menjelaskan satu persatu tentang ayat ini. Kita perlu untuk memiliki pemahaman atau pengertian tentang Alkitab. Kenapa? Supaya kita tidak hanya sekedar menjadi seorang pendengar atau pembaca tanpa kita memiliki pengertian di dalamnya. Kita harus mengerti lebih lagi mengenai ayat Alkitab. Karena itu, ya, penting untuk kita bisa paham, kita bisa tahu firman Tuhan, ya. Kita jadikan pengertian supaya dalam kehidupan kita, keseharian kita bisa membawa firman ini masuk ke dalam pikiran kita. Apapun yang mungkin terjadi dalam hidup saudara, Bapak Ibu saudara, ya, seperti mungkin yang tema yang sedang kita pelajari untuk hari ini, yaitu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka saat Anda juga memiliki keinginan yang mungkin belum dijawab Tuhan, itu juga bukan terlambat. Tuhan gak terlambat, tapi Tuhan akan memberikannya sesuai dengan waktunya gitu ya. Oke, saya akan membaca dari kitab Yohanes itu pasal 11. Saya akan baca dari ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama belajar ya tentang ayat Tuhan, tentang firman Tuhan ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Di sini Tuhan Yesus berbicara bahwa tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Seolah-olah Tuhan Yesus itu berlambat-lambat. Bukan berarti Tuhan Yesus lalai, bukan berarti Tuhan Yesus lelet. Tuhan Yesus itu sengaja gak mau menolong. Bukan berarti seperti itu. Tapi Tuhan punya rencana yang besar. Ya, Tuhan di sini sengaja berlama-lama supaya apa? Supaya perkara-perkara yang besar akan dilihat oleh orang-orang nantinya, dan mereka bisa punya iman percaya yang lebih besar lagi. Bagaimana Tuhan menuntut mereka untuk mereka bisa punya iman percaya, ya? Sekaligus ya Tuhan memperlihatkan mukjizatnya kepada orang-orang yang imannya masih kecil, masih belum sepenuhnya percaya sama Tuhan. Walaupun mungkin di dalam kekecewaan terkadang kita mau bilang bahwa kenapa bisa terjadi, kenapa seperti itu. Tapi Tuhan sekali lagi mau bilang bahwa kita harus punya iman, ya, iman percaya yang luar biasa, iman percaya yang full gitu, sehingga kita tidak perlu mengatakan hal-hal yang kenapa ya gitu, atau menyesal gitu ya. Tapi kita mau percaya bahwa ada masa depan yang indah yang akan ada Tuhan sediakan di depan kita gitu. Lalu ayat selanjutnya ya, saya mau lompat langsung ke ayat 17 ya. Kita akan lompat ke ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ya, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Ya, maka saat Tuhan Yesus tiba di situ, Tuhan Yesus tahu bahwasannya Lazarus itu sudah dikubur. Itu selama kurun waktu 4 hari itu Lazarus sudah dikuburkan. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi di situ ada juga beberapa orang-orang Yahudi. Banyak orang-orang Yahudi yang menghibur Marta dan Maria, kedua saudara ini, untuk yang namanya perkabungan. Jadi mereka berkumpul di situ untuk menenangkan dan juga untuk menghiburkan hati daripada kedua kakak beradik saudara ini ya. Nah, lalu ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Nah, kita lihat bahwa Marta mendengar bahwa Yesus ini datang. Maria dan Marta, ya, Lazarus juga,
mereka adalah ketiga bersaudara yang merupakan murid Tuhan Yesus. Ya, mereka adalah murid Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus datang ke tempat kediaman mereka untuk melihat Lazarus yang adalah saudara mereka yang telah meninggal. Ya, kemudian Marta pergi sendirian ke tempat Tuhan Yesus berada. Jadi Tuhan Yesus itu tidak langsung pergi ke kediamannya Marta dan Maria, ya, tetapi Tuhan Yesus masih pergi ke suatu tempat ini. Tuhan Yesus masih berdiam di suatu tempat beserta dengan murid-muridnya yang lain, ya. Lalu kemudian Marta pergi datang menjumpai Tuhan Yesus ke tempat Tuhan Yesus berada, ya. Lalu kemudian ayat selanjutnya, maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ya. Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Seandainya terlihat raut kekecewaan di dalam hati. Kekecewaan itu ada di dalam hati Marta. Kenapa gitu? Seandainya aja Engkau Guru, seandainya aja Tuhan Yesus itu datang sebelum adikku mati. Ya, seandainya aja Tuhan Yesus datang waktu itu, saat dia sedang sekarat, pasti Lazarus tidak akan mati. Saya nggak tahu ya Lazarus ini apakah adalah adiknya atau adalah abangnya daripada Marta dan Maria ini. Tapi begitulah kata Marta ya, seandainya aja ya, sekiranya aja Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Kekecewaan itu pasti ada di dalam hatinya Marta. Ya, kekecewaan, terus penyesalan. Saudara, biasanya kalau misalnya kita kecewa, terkadang kita bakal berpikir bahwa kita menyesali ya masa lalu yang sudah kita lewati. Padahal itu adalah hal yang sudah kita lewati. Kenapa kita harus menyesalinya gitu? Itu sudah terjadi loh, nggak bisa diubah lagi gitu. Ya, terkadang kita selalu stuck di situ. Kita selalu stuck berpikir untuk memikirkan hal-hal yang sudah berlalu. Ya mungkin seandainya aja ya, sekiranya aja ya aku kemarin kayak gini, seandainya aja aku kemarin itu kayak gitu, pasti sekarang gak akan terjadi yang kayak gini. No, itu adalah hal yang sia-sia. Itu adalah hal yang buat saya gak ada gunanya. Menurut saya gak ada gunanya. Kenapa? Karena itu sudah dilewati gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita hanya harus melihat ke depan, kita jalan lurus terus, kita melihat ke atas kepada kemuliaan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah kita berbuat atau kita melakukan sesuatu yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Kan yang harus kita pikirkan adalah masa depan kita gitu ya. Bukan masa lalu, masa yang di belakang itu gak perlu dipikirkan lagi. Itu sudah berlalu dan gak ada lagi gunanya untuk dipikirkan. Jadi kata-kata sekiranya, seandainya ya, andai-andai, kemarin aku seperti ini, kemarin seperti itu. Lalu juga itu adalah sebuah penyesalan gitu. Untuk apa menyesal gitu ya? Kita hanya perlu, mungkin ya bisa jadi kita bisa menyesal, tapi lantas pun menyesal kita bukan membuat kita bersedih terus setelah itu down dan stuck di situ. Menyesal boleh, tapi penyesalan kita itu harus membuat mata kita itu tertuju ke depan, langkah kita itu semakin tertuju ke depan. Itu harusnya yang harus dilakukan. Tapi ada berita baiknya di sini ya. Setelah titik tadi pada kalimat yang sekiranya itu, dan Marta berkata kemudian, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Wah, ini adalah iman daripada Marta ya. Imannya ia bangkitkan lagi, ia perkatakan lagi, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Walaupun tadinya Marta kecewa, ya tadinya Marta sudah menyesal seandainya aja Tuhan Yesus datang, tapi Marta mau berkata kemudian kepada gurunya itu, kepada Tuhan Yesus, bahwa
ia percaya. Sekarang pun ya, kita garis bawahi, sekarang pun aku tahu, sekarang pun, saat ini pun, ya Marta tahu bahwa Allah akan memberikan kepadaku gitu ya, kepadaku sesuatu yang aku minta kepadanya. Nah, ini adalah iman yang berasal daripada diri Marta, yang harusnya ya iman ini nih ya yang sebenarnya harus ia pegang dari tadi gitu ya, dari kemarin. Jadi rasa percaya, kepercayaan dan iman yang full, yang teguh itu dia pelihara, dia buktikan gitu ya. Nah, selanjutnya kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ini adalah suatu kalimat singkat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Saudaramu akan bangkit, ya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta tidak tahu gitu ya, bahwasannya Tuhan Yesus berkata seperti itu bukan untuk kejadian yang akan terjadi nanti atau di akhir zaman. Tapi Tuhan Yesus menyatakan saudaramu akan bangkit, itu akan terjadi saat ini juga. Itu akan terjadi sekarang juga gitu. Ya, mujizat itu akan terjadi sekarang loh. Bukan perkataan Tuhan Yesus untuk akhir zaman. Tapi Marta berkata bahwa aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta berkata seperti itu. Marta tidak tahu ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Dia menyatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus tidak menyatakan hal-hal seperti menjanjikan ya, ataupun kayak Tuhan Yesus tidak menyatakan hal-hal yang seperti janji-janji atau menjanjikan kayak aku nih punya kuasa untuk membangkitkan lo, aku bakal membangkitkan saudaramu, atau aku bakal bilang kepada Bapa atau kepada Allah supaya ia bisa membangkitkan saudaramu Lazarus, supaya saudaramu hidup lagi. Tuhan Yesus nggak berkata seperti itu. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Jadi terkadang ada banyak hal-hal yang muncul di dalam hidup kita seperti sakit, penyakit, mungkin ada hal-hal yang kita inginkan atau kita harapkan gitu kan. Banyak hal-hal lain mungkin. Tapi Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi setiap apapun hal-hal yang mungkin engkau inginkan, engkau harapkan gitu, apapun pergumulanmu, Tuhan gak cuma sekedar menjawab, tapi Tuhan itu lebih daripada itu. Tuhan akan memberikan kuasa yang lebih lagi. Karena Tuhan apa? Tuhan punya kuasa yang luar biasa gitu. Apa sih perkara-perkaramu yang gak bisa Tuhan selesaikan? Perkara kecil, perkara besar, semuanya sama aja di mata Tuhan. Gak ada bedanya, mau kecil mau besar itu semuanya sama ya. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Lalu ini dia kalimat selanjutnya, Tuhan Yesus bilang bahwa percayakah engkau akan hal ini? Tuhan Yesus bertanya kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Ya, seolah-olah ini adalah kata-kata untuk menyelesaikan. Gitu. Maksudnya Tuhan gak menuntut Marta untuk menjawab mungkin. Tuhan juga gak menuntut Marta untuk saat itu juga Marta harus percaya, harus ini, harus itu gitu ya. Tapi Tuhan gak sekedar untuk bertanya, tapi Tuhan memberikan sebagai sebagai statement, percayakah engkau akan hal itu gitu. Jadi Tuhan gak
memaksakan Marta di situ ya. Kemudian jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Marta menjawab seperti itu kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya, dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Pergilah Marta ke tempat kediaman Maria dan orang-orang Yahudi tadi. Ya, ke tempat Maria, terus Marta bilang kepada Maria, her sister, ya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Nah, mendengar itu Marta segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia, ya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Marta di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Marta segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Kita bisa tahu dari cerita ini bahwa Maria itu sungguh sedang mengalami kepedihan, di mana saudara laki-lakinya Lazarus itu sudah meninggal ya. Marta itu sedih, jadi sedihnya itu ya emang bener-bener sedih gitu, trauma lah gitu ya, sedang mengalami traumatik. Maka dari itu orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan dia juga berpikir bahwa Marta ini mau pergi ke kuburannya Lazarus untuk meratap lagi ke situ. Padahal sebenarnya Maria itu mau pergi untuk menjumpai Tuhan Yesus. Maria mau menjumpai Tuhan Yesus. Maka orang-orang Yahudi ikut bersama-sama dengan Maria ya. Jadi di situ orang-orang Yahudi berjalan di belakang Maria mengikuti Maria sampai ke tempat Tuhan Yesus berada. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Again dan again. Maria memperkatakan statement yang sama seperti yang Marta katakan tadi kepada Tuhan Yesus. Ya, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, kalimat yang sama, di mana seandainya, sekiranya itu ya biasa ya, manusiawi mungkin untuk merasakan kekecewaan terkadang orang yang kita sayangi itu tiba-tiba meninggal dan pergi gitu, pasti kecewa itu ada, rasa sakit, rasa sedih itu ada, sehingga ia berkata seperti itu. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Tuhan Yesus merasa iba. Tuhan Yesus merasa kasihan melihat Marta yang bersedih, Marta yang menangis, melihat orang-orang Yahudi juga. Masyulah hati Tuhan Yesus. Bukan dalam artian Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus sedih nih, Lazarus udah meninggal, terus ya gimana ya, Tuhan Yesus gak sedih karena itu. Tuhan Yesus itu sedih karena ia melihat, Tuhan Yesus seperti melihat domba-dombanya. Wah, domba-domba aku ini ya, Maria dan orang-orang di situ juga. Tuhan lebih melihat mereka seperti domba dan Tuhan Yesus seperti gembala. Ia merasa iba, ia merasa kasihan ya. Selanjutnya, ya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Tuhan Yesus terharu. Terus Tuhan Yesus tanya, "Di manakah ia kamu baringkan?" Ya. Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Lalu selanjutnya, kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Orang-orang Yahudi berpikir bahwa Tuhan Yesus menangis itu karena Lazarus yang meninggal. Tuhan Yesus sedang meratap di mana Lazarus itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus tidak menangis karena itu ya. Tapi Tuhan Yesus menangis ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa
Tuhan Yesus itu terharu dengan domba-dombanya, dengan orang-orang di situ. Maka Tuhan Yesus menangis gitu. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ya, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang yang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ya, orang-orang di sekitar situ, orang-orang Yahudi berkata-kata satu dengan yang lainnya. Mereka berkata seperti itu. Tuhan Yesus dengar, maka masyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Lalu kemudian Tuhan Yesus pergi ke kubur itu, ya. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Tuhan Yesus memerintahkan untuk batu itu supaya diangkat. Lalu Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ya, tentu aja ya, karena Lazarus sudah 4 hari mati, maka dia sudah berbau. Dan Marta berkata seperti itu. Lalu jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Tuhan bertanya kembali ya kepada Marta. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah aku sudah berkata kepadamu seperti itu, Marta? Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada Marta. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku menyatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kemudian Tuhan Yesus menengadah ke langit dan ia berdoa seperti itu. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Tuhan Yesus memerintahkan Lazarus untuk keluar. Ya. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Wah, luar biasa ya. Mujizat Tuhan saat itu juga dinyatakan atas Lazarus dan Lazarus dibangkitkan daripada kematian. Kita lihat bahwa dari awal Marta, Maria merasa kecewa dan mereka belum sepenuhnya memiliki iman dan kepercayaan yang luar biasa bahwa Yesus bisa melakukan segala sesuatu, ya. Perkara apapun itu Tuhan Yesus sanggup loh melakukannya gitu. Kenapa nggak percaya gitu ya? Lalu kemudian Tuhan Yesus membuktikannya di depan orang-orang Yahudi juga, bahwa Tuhan punya mukjizat yang luar biasa gitu ya. Segala hal-hal apapun itu Tuhan bisa sanggup untuk melakukan memulihkannya. Jadi buat apa harus nanya lagi gitu? Tuhan bisa nggak ya? Tuhan bisa nggak ya? No, nggak ada yang perlu dipertanyakan dari Tuhan Yesus. Apakah doa saya akan dijawab ya? Apakah keinginan saya akan terkabul ya? Apakah harapan saya ini masih ada ya? Kita nggak perlu mempertanyakan hal-hal yang gak penting seperti itu. Karena apa? Karena memang harapanmu itu sungguh ada gitu loh. Dan masa depanmu itu memang ada. Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang terbaik buatmu. Gak ada yang perlu harus dipertanyakan lagi istilahnya. Gak perlu harus bimbang lagi harusnya gitu ya. Kita kan punya iman percaya kepada Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita yang luar biasa. Ya, kenapa kita harus tidak punya iman kepercayaan 100% gitu? Kenapa kita harus nanya lagi gitu? Kenapa kita harus berkata bahwa wah, doa saya belum dijawab nih, udah lama banget ini loh gitu? Gak perlu gitu ya. Kita hanya perlu punya iman percaya 100%, iman percaya yang full gitu. Ibaratnya kita maju, kita terobos aja gitu. Itulah iman kepercayaan kita.
Jadi buat Anda, saudara yang mungkin sedang memiliki harapan gitu ya, harapan, keinginan gitu, dan doa-doa yang mungkin belum dijawab Tuhan, masih belum dijawab Tuhan, jangan lekas kecewa. Jangan lekas kecewa, nggak ada loh pentingnya kekecewaan itu di dalam Tuhan. Mungkin kita bisa aja kecewa dengan manusia, tapi sama Tuhan ngapain kita kecewa? Buat apa gitu ya? Nggak ada yang perlu dikecewakan kok dari Tuhan. Kita cuman perlu punya iman percaya ya, bahwa doa dan harapan kita juga pasti akan dijawab Tuhan dan ada waktunya. Lazarus sudah 4 hari meninggal loh ya. Tubuhnya sudah mengalami pembusukan, sudah berbau, tapi Tuhan Tuhan sanggup untuk membangkitkan Lazarus sehingga Lazarus bisa hidup, ia berjalan lagi, ia kembali lagi bersama dengan keluarganya, bisa melaksanakan atau melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Wah, luar biasa ya Tuhan itu, gitu. Jadi jangan lantas kecewa, saudara. Apapun yang kita inginkan dalam hati, imani saja ya. Imani 100%, imani secara penuh, secara full. Jangan setengah-setengah. Iman yang setengah-setengah itu buat apa gitu? Sama aja, nggak ada korelasi dengan harapan kita. Kita punya iman yang setengah-setengah. Buat apa? Kita punya iman yang full, yang penuh untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Maka percaya aja. Kapanpun itu Tuhan Yesus jawab. Terserah Tuhan Yesus. Karena itu adalah, pasti itu adalah rencana yang terbaik. Ya, pasti itu adalah waktu yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita sama-sama kita mau belajar tentang firman Tuhan ini. Ya, jadikan ini rema di dalam hidup kita. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang mungkin membuat kita menginginkan sesuatu atau doa-doa dan permohonan kita, mari kita percaya dengan iman yang full ya, iman yang penuh dan pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Maka kita percaya bahwa kita pasti akan mendapatkannya dan pasti kita akan memperolehnya sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan itu gak sembarangan loh ya, Tuhan itu gak iseng, Tuhan itu bukan mau gak mengurusin kita gitu. Tapi lebih dari itu, Tuhan menyediakan masa depan yang terindah buat kita, waktu yang terindah buat kita. Amin ya Bapak Ibu. Oke, sekian sharing firman Tuhan untuk hari ini. Saya percaya kita pasti akan dikuatkan dan juga diteguhkan oleh karena firman Tuhan itu selalu kita ingat di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita. Mari kita hari-hari ini memiliki iman yang percaya, iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa dikuatkan dengan setiap perkara-perkara yang mungkin ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.